yang bersifat licik sebenarnya tidak cerdas. Orang yang bersifat licik juga tidak bodoh. Tetapi orang yang bersifat licik, orang tersebut kurang berilmu. Dan orang yang bersifat licik itu biasanya selalu menggunakan ilmu kebal malu, atau orang tersebut bisa menahan malu, tidak punya nyali atau kurang bernyali. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan kepahaman bagaimanakah cara menghadapi orang licik dan bagaimana pula kita mengenali bahwa orang tersebut bersifat licik. Kenapakah demikian? Karena banyak orang yang sifatnya satria, gentle, tapi selalu diperdaya dan dikalahkan dengan orang yang berwatak licik. Kali ini saya tidak menjelaskan atau tidak menguraikan atau menyimpulkan orang yang sifatnya licik, namun saya akan memberikan berbagai macam contoh yang akhirnya nanti Anda para penonton bisa memahami, oh berarti ini orang sifatnya licik. Oh, teman saya yang kemarin berarti licik. Simak video kali ini selengkapnya. Jangan lupa Anda untuk subscribe, tinggalkan komentar, serta di jempol, share video kali ini ke teman-teman Anda. Nah, kali ini ada sebuah contoh yang pernah saya alami. Dengarkan baik-baik. Ada seorang seringkali masuk nyelonong ke dalam rumah. Lalu, pada suatu saat, orang tersebut ketahuan tuan rumahnya. Karena orang tersebut ketahuan, maka di kemudian hari orang tersebut menunjukkan sikap yang menantang atau mengancam. Walaupun orang tersebut tidak melontarkan kata ancaman, tetapi perilaku, roman mukanya, dan ekspresinya atau tanggapannya dalam sehari-hari menunjukkan sebuah sikap yang menantang. Bahkan berkelanjutan orang tersebut menyempatkan atau sempat mengeluarkan kata-kata yang menantang. Dan maksud dari tantangan tersebut adalah berkelahi. Akhirnya, karena saya pun tidak tahan, suatu saat saya layani. Nah, sudah jelas kan? Orang tersebut menantang, ya kan? Dan dilayani. Setelah terjadi perkelahian, orang tersebut kena beberapa pukulan. Akhirnya orang tersebut bukan mengakui kekalahan dalam perkelahian, namun orang tersebut menghitung pukulan yang masuk dalam tubuhnya. Dan tentunya jumlah pukulan tersebut mau diperkarakan di meja hijau atau mau dilaporkan ke aparat. Nah, sudah jelas kan? Pada awalnya kan kedua belah pihak sepakat untuk beradu fisik. Siapa yang menang, siapa yang kalah, semua saling menerima. Paham? Tetapi setelah kejadian, orang tersebut beralih masalah atau mengalihkan masalah. Nah, sekarang bagaimanakah menurut pendapat kalian? Bukankah itu sifat dan watak dari orang yang licik? Nah, sekarang pun ketahuan bahwa orang tersebut artinya kebal malu. Contoh lagi, mungkin pada suatu saat ada sosok orang yang sengaja memancing-mancing emosi kamu, atau bagaimana caranya lah supaya kamu emosi. Bisa jadi orang tersebut dengan pelilak-pelilik, bisa jadi orang tersebut menyindir-nyindir, bisa jadi orang tersebut sinis. Nah, perilaku sinis, lirak-lirik, menyindir kan tidak ada hukumnya, atau orang tersebut tidak bisa dipermasalahkan lewat hukum. Orang tersebut melakukan itu semua dengan harapan agar kamu melakukan sesuatu tindakan kekerasan atau tindakan fisik kepada orang tersebut. Setelah kamu terpancing, akhirnya kamu nantinya diperkarakan. Paham yang saya maksud? Jadi sudah jelas bahwa orang yang sifatnya licik itu sebenarnya tidak terlalu cerdas dan tidak bodoh. Namun orang tersebut kurang berilmu, orang tersebut mampu menahan malu, dan orang tersebut kurang begitu bernyali.
lawan dari perilaku dan sifat licik adalah sifat yang satria. Biasanya orang yang berwatak atau bersifat satria itu bersifat agak sedikit tegas atau bisa dikatakan wataknya agak keras. Yang kedua, orang tersebut peka terhadap perasaan malu. Bukan berarti orang yang keras adalah orang yang bersifat satria, tidak. Jadi jangan sampai ketuker. Biasanya orang yang wataknya satria itu sifatnya agak tegas, agak keras, dan peka terhadap malu. Nah, selanjutnya akan saya kasih satu buah contoh lagi agar lebih paham. Suatu misal, ada orang atau pihak yang mengaku bisa menerawang hal yang gaib, atau ada sosok orang yang bisa mengatasi sesuatu dengan cara gaib. Bisa jadi itu serupa dengan paranormal atau dukun. Namun dalam video kali ini bukan saya mengatakan itu adalah dukun atau paranormal, namun bisa jadi ya serupa dengan paranormal atau dukun. Nah, ada orang yang bisa mengaku menerawang hal yang gaib. Terus salah satu pihak, ada orang yang ingin membuktikan apakah orang yang mengklaim dirinya bisa menerawang hal gaib tadi betul, atau ada pihak lain yang tidak percaya sama sekali atas pengakuan orang yang mengaku dirinya bisa menerawang hal yang gaib. Sampai di sini paham? Terus orang yang tidak percaya tadi menanyakan kepada orang yang mengaku bisa menerawang. Artinya, jawaban yang dibutuhkan, apakah Anda bisa beneran atau tidak? Ataukah pengakuan Anda mengklaim bisa begini begitu, hanyalah merupakan strategi Anda untuk mencari sesuatu? 3 versi jawaban yang dibutuhkan oleh orang yang tidak percaya. Namun, orang yang mengklaim dirinya bisa menerawang hal yang gaib atau bisa mengatasi hal yang gaib tidak menjawab sesuai dengan apa yang dipertanyakan orang tersebut. Malah jawabnya gini, memang kamu tahu apa? Kan sudah menyimpang. Bisa jadi orang tersebut, memang ada apa mas ngurusi urusan orang lain? Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti ini. Memang kenapa kamu menanya-nanya hal seperti itu? Ataukah kamu hanya sekedar ingin menjatuhkan dan mencemarkan nama saya? Padahal yang dibutuhkan dari orang yang menanya bukan seperti itu. Yang dibutuhkan benar atau tidak. Nah, karena orang yang mengklaim dirinya bisa begini begitu sudah disertai dengan sifat yang licik, sifat yang kurang bernyali, akhirnya dia tidak bisa menjelaskan apa yang pernah dikatakan atau apa yang pernah diumumkan kepada orang lain, yaitu dia bisa begini dan begitu. Paham? Lain kali Anda yang berwatak satria atau gentle sebaiknya harus berhati-hati menghadapi orang-orang yang licik, karena banyak sekali golongan atau kalangan orang yang punya watak satria dibikin tak berdaya oleh orang-orang yang berwatak licik. Agar Anda semakin memahami, ada sebuah kegiatan memberikan persembahan atau sesaji ke tempat-tempat berhala dengan harapan bahwa tempat berhala tersebut bisa memberikan syafaat, bisa memberikan restu, atau bisa memberikan pertolongan kepada sebuah kaum atau penduduk. Jelaskan, artinya dia memberikan persembahan ke tempat berhala kayu watu, berharap dan meyakini bahwa tempat yang dia datangi itu bisa memberikan pertolongan kepada orang yang memberi persembahan. Jelas? Nah, tentunya
kegiatan atau budaya seperti itu bagi kita kalangan muslim atau Islam adalah sesuatu yang dilarang. Khusus untuk kalangan Islam, khusus untuk umat muslim dan Islam, itu benar-benar sesuatu perbuatan yang dilarang dan tidak dibenarkan, karena itu kosakatanya adalah perbuatan syirik. Paham? Lalu apabila selanjutnya kita menanyakan, Pak, apakah betul dengan melakukan itu di tempat seperti itu, tempat itu bisa memberi pertolongan kepada sampeyan? Kan pertanyaannya seperti itu. Nah, karena orang yang melakukan persembahan di tempat berhala tersebut tidak bisa menjawab pasti apakah tempat itu bisa memberikan pertolongan atau kebaikan terhadap orang yang memberi persembahan di situ, maka akhirnya dia tidak menjawab sesuai dengan yang dipertanyakan. Namun jawabannya seperti ini. Loh, ini kan melestarikan budaya leluhur. Ini kan nguri-nguri budaya leluhur, Mas. Jawaban yang diberikan dengan pertanyaan yang didapat kan tidak nyambung. Iya kan? Paham? Artinya orang itu juga sudah diliputi atau disertai dengan watak yang licik. Nah, sedangkan orang yang muslim atau yang tidak meyakini adanya persembahan itu atau ritual semacam itu, tentunya dia kan membuktikan bahwa tempat itu benar-benar tidak bisa memberikan pertolongan kepada orang yang memberi persembahan di situ. Orang yang tidak percaya itu akhirnya melakukan sesuatu, mungkin tempat itu dibikin jak-jakan, mungkin tempat itu dibikin begini atau begitu, dengan tujuan atau dengan maksud bahwa tempat itu benar-benar tidak bisa memberikan pertolongan kepada siapapun yang memberi persembahan di situ. Paham kan? Tetapi orang yang membuktikan atau melakukan sesuatu terhadap tempat persembahan itu diartikan lain. Diartikan pelecehan kegiatan budaya. Diartikan melecehkan keyakinan. Padahal yang sebenarnya tidak seperti itu. Yang sebenarnya adalah orang itu membuktikan bahwa tempat itu benar-benar tidak berarti dan tidak bisa memberikan apa-apa. Andai kata di awalnya orang yang melakukan persembahan di tempat itu langsung saja dia mengatakan, wah ini hanya sekedar untuk mengabadikan atau nguri-nguri budaya leluhur, Mas, biar tidak punah, itu bagus. Dan clear, artinya orang yang meragukan adanya tempat itu langsung paham. Karena orang yang janggal terhadap apa yang dilakukan ke tempat berhala itu, dia sudah punya pemahaman sendiri bahwa sebenarnya kegiatan itu tidak sesuai dengan akidah Islam. Nah, jadi mulai sekarang para kalangan teman-teman atau saudara-saudara yang punya watak gentle dan satria, pada hari sebelumnya Anda merasa jengkel selalu diperdaya dengan orang yang berwatak licik. Mulai sekarang, bila mana ada tawaran tertentu atau tawaran tantangan tertentu dari pihak lain, kendati pun kita mampu dan bisa mengalahkan tantangan tersebut, sebaiknya kita jangan terburu-buru untuk meladeni tantangan yang ditawarkan. Yang pasti, tantangan yang disodorkan atau tantangan yang disuguhkan tersebut, orang yang menyuguhkan tantangan tersebut pastilah dia sudah merasa bahwa dia tidak mampu. Andai kata tawarannya itu ditanggapi, pasti dia akan mencari jalan baru atau pengalihan yang baru
Yang pasti, orang tersebut akan menciptakan masalah baru atau problem baru atau pengalihan perhatian yang baru, yang mana kita tanpa punya persiapan untuk menghadapi hal-hal yang baru. Karena kita tidak menyangka hal baru tersebut muncul tanpa kita disangka-sangka. Nah, seperti itulah kurang lebih trik dan jalan yang diciptakan oleh orang-orang yang bersifat licik. Semoga video kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.